Shalom Alehem, Ibu Bapak, Saudari-saudara dan adik-adik yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali lagi bercakap-cakap di seputar pujian. Kali ini kita akan membahas Kidung Jemaat nomor 457, Ya Tuhan Tiap Jam. Lagu yang menyiratkan bahwa di sepanjang perjalanan kehidupan kita, setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik, kita tak mampu apa-apa tanpa Tuhan yang beserta kita. Karena itu lagu ini menjadi sebuah penguatan sebenarnya dalam segala peristiwa. Lagu ini juga dikenal sebagai pujian, nyanyian sehari-hari karena ia menguatkan, bahkan diciptakan dalam pergumulan, dalam refleksi, dalam permenungan bahwa di sepanjang jalan kehidupan tiap-tiap orang memerlukan Tuhan yang menguatkan dan memampukan. Saya mengajak kita untuk menyanyikannya bersama-sama. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Kalau kita lihat bait 2, 3, 4, 5, 6 tanpa refrain, kita akan menemukan bagaimana Annie Sherwood Hawkes memandang kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam syair yang dituliskannya. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hambamu, jikalau kau dekat, enyah penggodaku. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Ya Tuhan, tiap jam ajarkan maksudmu, beri janjimu genap di dalam hidupku. Ya Tuhan, tiap jam ku puji namamu, Tuhanku yang kudus, kekal ku milikmu. Ya Tuhan, tiap jam penuhi hatiku, supaya bersyukur selalu padamu. Kata-kata ini dituliskan oleh Annie dalam perjalanan hidup yang biasa-biasa saja. Ketika ia menjalani hidup sehari-hari tanpa tekanan pada saat itu, tapi karena talenta, karena bakat, karena karunia yang dianugerahkan Tuhan baginya, ia menuliskan syair yang indah ini. Ia berjumpa dengan pendeta Robert Lowry dalam perjalanan kehidupannya, lalu sang pendeta mengarahkannya untuk menuliskan nyanyian rohani salah satu yang dituliskan adalah Kidung Jemaat nomor 457 yang kemudian dilengkapi oleh pendeta Robert dengan menuliskan refrainnya, menambahkan refrainnya, menuliskan melodinya, lalu menggubahnya menjadi lagu yang terus-menerus kita nyanyikan sampai saat ini. Setiap jam, ya Tuhan, Dikau kuperlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Lagu yang dituliskan dalam spiritualitas hidup sehari-hari. Ia tahu bahwa tiap-tiap hari orang memerlukan Tuhan. Tiap jam, tiap menit, tiap detik, ibu bapak, saudara-saudara dan saya membutuhkan Tuhan. Bahkan dalam perjalanan hidup, entah baik-baik saja maupun tidak baik-baik saja, dalam suka, dalam duka, dalam susah, dalam senang, dalam sakit, dalam sehat, dalam untung, dalam malang, dan dalam seluruh perjalanan kehidupan kita, kita memerlukan Tuhan. Dan karenanya syair ini sungguh-sungguh menguatkan. Sampai satu ketika Annie sendiri yang menuliskan syair ini. Ketika mengalami duka cita yang hebat, ternyata ia baru merasakan arti dari nyanyian pujian ini.
ia dihibur, ia dikuatkan, ia dimampukan menjalani hari-hari hidupnya sambil terus berefleksi, bahkan dalam nyanyiannya mengakui bahwa tiap jam ia memerlukan Tuhan. Dalam duka, dalam suka, dengan kehadiran dan penyertaan Tuhan, ia mampu menjalani hidup setahap demi setahap, selangkah demi selangkah, sehari demi sehari. Setiap jam, ia, ibu bapak, saudari-saudara, dan saya memerlukan kasih sayang Tuhan. Dan karenanya, sebenarnya cukup cinta dan rahmat Tuhan yang menyempurnakan perjalanan kehidupan kita. Lagu ini memang berbeda dari, latar belakang lagu ini memang berbeda dari lagu-lagu lainnya dalam pujian yang menjadi bagian dari pergumulan bersama kita di Ebenezer Blitar dalam perenungan-perenungan kita bersama. Karena sebenarnya lagu ini tanpa ujian-ujian yang mendahuluinya. Tapi sebenarnya lagu ini menjadi sebuah hal yang menarik karena bukankah tanpa ujian kita tetap harus menaikkan pujian? Bukankah kita tidak perlu menunggu ketika ujian dan persoalan hidup terjadi, baru kita menyatakan kita memerlukan Tuhan dalam perjalanan hidup kita? Bukankah tiap-tiap saat, dalam suka, dalam duka kita, dalam susah, dalam senang kita memerlukan belas kasih Allah di sepanjang jalan hidup kita? Dan karenanya, mari terus nyanyikan lagu ini dalam perjalanan iman kita, yang menguatkan iman dan pengharapan kita, apalagi di tengah-tengah situasi saat ini. Yang kita perlukan hanyalah penyertaan Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang tidak pasti, di tengah-tengah kebimbangan, kekhawatiran, ketakutan yang menyelimuti seluruh perjalanan kehidupan kita. Di tengah-tengah perhitungan-perhitungan yang akhirnya meleset, rencana-rencana yang akhirnya tidak terjadi. Jangan sampai kita hilang harapan. Rancangan mungkin boleh hilang, tapi jangan pengharapan. Sehingga kemudian kita tetap bersama-sama percaya dan terus menaikkan pujian bagi Tuhan dalam segala perkara. Dalam situasi yang baik-baik saja juga kita tetap memuji Tuhan. Jangankah hanya kalau butuh kita memerlukan Tuhan, lalu kemudian kita menyanyikan lagu rohani, lalu ketika kita tidak butuh Tuhan, kita melupakan. Bukan berarti tidak boleh menyanyikan lagu rohana gitu ya. Bukan berarti tidak boleh menyanyikan lagu-lagu yang lain, bukan itu maksudnya. Tapi mari menjalani kehidupan sehari-hari dengan membangun spiritualitas yang sungguh-sungguh mengarah pada Tuhan, karena kita memang memerlukan Tuhan. Mari menjalani kehidupan kita sehari-hari dengan memahami bahwa rancangan Tuhan itu baik adanya. Sehingga dalam seluruh pergumulan dan pengalaman hidup kita yakin, kita percaya bahwa ada Tuhan yang menyertai kita. Supaya bersyukur selalu padamu. Baris terakhir di bait terakhir ini mengajak kita untuk kalau memang kita sungguh-sungguh memerlukan Tuhan, mari selalu bersyukur karena apa yang Tuhan buat pasti baik adanya. Ibu bapak, saudari-saudara, dan adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada begitu banyak keperluan, ada begitu banyak kebutuhan, tapi mari utamakan Tuhan. Teruslah memuliakan nama Tuhan di sepanjang jalan kehidupan kita. Tuhan menguatkan dan memberkati kita semua.